Motor tak mau hidup, pencuri motor tertangkap. Beraksi di puluhan lokasi, spesialis jambret ditangkap. Berusaha kabur, DPO curat bobol rumah lompat ke jurang. Modus kiriman paket fiktif meresahkan warga. Halo, selamat pagi pemirsa setia Catatan Kriminal. Senang sekali rasanya kami kembali hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari seluruh penjuru Nusantara. Bersama saya Sally Sregar, ini dia Catatan Kriminal selengkapnya. Dan pemirsa, kita awali informasinya di mana pelaku curanmor tertangkap tangan lantaran tak berhasil hidupkan mesin sepeda motor curian di kawasan Cimanggis, Kota Depok. Pelaku yang beraksi seorang diri langsung digelandang petugas ke Polsek Cimanggis. Inilah detik-detik saat pelaku curanmor ditangkap korbannya dan langsung diserahkan ke pihak kepolisian Polsek Cimanggis. Menurut korban, aksi percobaan pencurian ini terjadi saat dirinya baru saja pulang kerja dan memarkirkan motornya di depan rumah. Namun tak berselang lama terdengar suara sepeda motor miliknya sedang dihidupkan seseorang dan tak berhasil. Korban kemudian keluar rumah dan mendapati sepeda motornya berubah arah. Tanpa pikir panjang, korban langsung menangkap pelaku dan langsung menyerahkannya ke pihak kepolisian. Saat dilakukan pemeriksaan di Polsek Cimanggis, istri pelaku sempat mengakui suaminya kerap melakukan aksi pencurian hingga pembegalan. Posisi kan motor kan baru pulang kerja. Dan kebetulan madep ke arah rumah ya kan. Posisi saya lagi di kamar. Kemudian motor ada yang nyalain tuh, ada yang starter. Karena ini motor susah nyala kebetulan. Langsung saya ke depan tuh, saya cek siapa yang nyalain. Ternyata itulah malingnya tuh, sudah posisi motor udah madep ke depan. Kunci motor pun kontaknya sudah on gitu. Nah, maling sudah di posisi motor. Langsung saya kejar tuh maling. Dia pun nggak lari karena ragu tuh dia. Nggak bang, saya nggak maling bang. Saya cuma muterin doang. Nggak mungkin dong kalau muterin doang sampai kontak di on. Udah di starter juga sama maling. Udah di starter nggak nyala-nyala. Udah, makanya dia pergi tuh langsung. Itu juga dia nggak cobaan buat maling motor juga. Dia bawa tas lempang. Itu tas lempang juga udah ambil di dalam rumah. Itu kalau tas lempang udah di dalam rumah, dia udah masuk berarti ke dalam rumah. Itu tas punya siapa? Tas punya ini keluarga ini. Itu posisi tas di dalam rumah tuh. Habis dia udah ambil tas, baru dia tuh percobaan buat ngambil motor. Kalau motor gagal tuh dia. Pelaku merupakan warga sekitar yang tak jauh dari rumah korban. Kini kasusnya tengah ditangani unit reskrim Polsek Cimanggis, Kota Depok. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, seorang spesialis jambret yang kerap meresahkan warga Kota Palembang berakhir di tangan polisi. Pelaku ditangkap petugas tanpa perlawanan di kediamannya beserta sejumlah barang bukti hasil kejahatan. Alhamdulillah. Unit Reskrim Polsek Seberang Ulu 1 Palembang berhasil mengakhiri aksi jambret yang telah lama menjadi target operasi. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan di rumahnya, kawasan perumahan Gria Sumsel Sejahtera, Kecamatan 15 Ulu. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku diketahui telah beraksi di 23 TKP yang tersebar di wilayah Kota Palembang. Dalam setiap aksinya, pelaku menyasar pengendara maupun pejalan kaki yang lengah menggunakan ponsel genggam. Polisi juga menyita 1 unit ponsel hasil jambretan serta sepeda motor yang digunakan untuk beraksi. Pelaku diduga merupakan pemain tunggal yang sangat hafal dengan rute pelarian di sudut-sudut kota. Benar, kami Polsek Seberang 1 telah berhasil mengamankan 1 orang pelaku berinisial L di rumahnya. Jadi begitu kami mendapat informasi untuk pelaku ada di rumah, langsung kami perintahkan untuk Kanit Osnal dan anggota Osnal serta beberapa panit untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku. Setelah sampai di TKP, benar pelaku ada di rumah dan kita amankan dan kita bawa ke Polsek Seberang.
Setelah kita interogasi, pelaku sudah melakukan untuk wilayah Seberang Ulus 1 7 TKP, sedangkan untuk wilayah yang lain ada 16 TKP, jadi ada 23 TKP untuk di Kota Palembang. Modus daripada pelaku, dia memepet korban, kemudian langsung menjamret daripada barang yang berharga milik korban. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapolsek Seberang Ulus 1. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Tim TKP 308 Polres Lampung Tengah berhasil menangkap seorang pelaku pencurian dengan pemberatan spesialis bobol rumah. Dalam penangkapan ini, pelaku yang merupakan residivis sempat kabur dan nekat melompat ke jurang di ruas tol Terbanggi Besar. Inilah detik-detik penangkapan buron pencurian dengan pemberatan oleh tim TKP 308 Polres Lampung Tengah, Lampung. Pelaku berinisial RD alias Labai yang merupakan seorang residivis berusaha melarikan diri saat akan ditangkap, bahkan nekat terjun ke jurang di sekitar ruas tol Terbanggi Besar. Kejar-kejaran sempat terjadi, namun petugas akhirnya berhasil mengamankan pelaku. Situasi juga sempat memanas saat istri pelaku mencoba menghalangi proses penangkapan. Menurut polisi, RD merupakan warga kecamatan Terbanggi Besar yang terlibat dalam sindikat kasus pembobolan rumah di 5 tempat kejadian perkara di wilayah Lampung bersama 2 pelaku lain yang masih buron. Pelaku mengaku hasil kejahatan digunakan untuk membeli minuman keras, bermain judi online, dan memenuhi kebutuhan hidup. Satuan Reskrim Polres Lampung Tengah berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan. Tersangka yang kami amankan berjumlah 1 orang dari total 3 tersangka, di mana 2 masih dalam pencarian. Hasil penyelidikan mengungkapkan pelaku yang kami amankan telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di 5 tempat kejadian perkara. 2 di Lampung Tengah, 1 di Lampung Utara, dan 2 di Metro. Tersangka melakukan pencurian dengan alasan untuk membeli minuman keras, judi online, dan kebutuhan sehari-hari. Untuk modus yang dilakukan oleh para pelaku dengan merusak jendela rumah korban. Setelah jendela dirusak, pelaku memasuki rumah dan mengambil barang-barang berharga milik korban. Pelaku ini termasuk sindikat karena dilakukan oleh 3 orang, di mana TKP-nya lebih dari 1 kabupaten. Mereka termasuk pencuri lintas kabupaten. Saat ini, polisi masih memburu 2 rekan pelaku yang telah ditetapkan sebagai DPO. Sementara pelaku RD bakal dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana penjara maksimal 7 tahun. Dari Lampung Tengah, Lampung, jurnalis Info TV laporkan. Seorang pria terekam CCTV saat diduga melakukan aksi penipuan hingga jutaan rupiah di sejumlah lokasi berbeda di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku berpura-pura mengantarkan pesanan dan meminta uang tebusan hingga 1,4 juta rupiah. Aksi ini pun meresahkan masyarakat Goa. Rekaman kamera pengawas atau CCTV yang viral di media sosial ini memperlihatkan aksi seorang pria saat menyasar salah satu gerai laundry di perumahan Citra Garden, Kecamatan Sombo Opu, Kabupaten Goa. Berdalih mengantarkan paket pesanan pemilik laundry, ia pun meminta uang pembayaran sebesar Rp1.470.000 kepada karyawan yang berjaga. Lantaran hanya memiliki uang Rp300.000 di laci kasir, karyawan ini pun menyerahkannya kepada pelaku. Korban baru menyadari telah tertipu setelah mengonfirmasi pemilik laundry yang mengaku tidak pernah memesan barang apapun. Tak hanya di gerai laundry, di hari yang sama pelaku diduga juga menyasar sebuah counter pulsa dengan modus serupa. Di lokasi ini pelaku berhasil menggasak uang tunai sebesar Rp1.500.000. Dalam sepekan terakhir, pelaku diketahui sudah beraksi di 4 lokasi berbeda. Aparat Satreskrim Polsek Sombo Opu yang tengah melakukan penyelidikan menduga pelaku merupakan spesialis penipuan lintas wilayah. Identitas pelaku kini telah dikantongi berdasarkan hasil analisis rekaman CCTV. Warga diimbau untuk lebih waspada terhadap kurir paket yang meminta sejumlah uang, terutama jika tidak merasa melakukan pemesanan secara tunai atau COD. Jadi pertamanya pegawaiku yang melayani ini penipu, dia menelpon ke saya, bilang, "Ibu pesan ada kita pesan barang, yang apa itu tempat laci, yang tidak kenapa? Ini ada orang datang minta uang sama saya. Nah, bagaimana ceritanya dia jelaskanlah sama saya."
bilang jadi dia jelaskan lagi dia minta uang ibu karena pesan uang laci. Bukanlah laci 147, dikasihlah uang 147.000. Terus si penipu lagi bilang bukan 1.470.000. Tidak cukup diulang di sini, tidak cukup bayar bu. Ya sudah, penipu bilang uang yang ada di laci berapa di situ yang cukup, tapi sisanya ditransfer. Percayalah percaya ini pegawaiku bilang dikasih lah, tidak cukup, cuma 370, kebetulan uang besar 300.000, 350. Yang kasih mau saja uang 20, dia uang 10 kasih kak. Jadi dikasih itu yang 370.000 itu, yang di awalnya minta 1.470.000 seperti itu. Alasannya uang itu untuk apa itu? Pembelian barangnya itu tempat uang laci. Jadi ceritanya dia meminta uang dulu, terus dia ambil uang, nanti dia bawakan barangnya. Selain di tempat ini ada tempat lain yang dikena tipu juga? Ya, jadi hari Senin tanggal 9 itu dia ke sini laundry Citra Garden. Hari Selasa saya dapat informasi juga itu dia datang ke counternya Om. Pas saya lihat mukanya sama, pelaku yang sama, dia berhasil dapat di situ juga uang. Berapa dia? Dia dapatnya 1.500.000 di BRI Lini itu. Resah dengan? Pasti resah karena pertama pegawai sudah merasa ketakutan setiap terima customer. Pasti kita, apalagi terutama laki-laki, kalau terima pasti merasa deg-degan, bentar seperti itu. Mendatangi salah satu laundry yang ada di Citra Garden dengan berpura-pura pemilik laundry tersebut memesan satu laci tanpa uang. Namun karyawan dari laundry tersebut tidak memiliki uang sejumlah itu, sehingga terduga pelaku menyampaikan bahwa uang yang ada saja di situ. Pelakunya beraksi di berapa TKP ini, Bang? Jadi ada pun informasi yang sementara kami pelajari, ada beberapa TKP termasuk titik-titik di Kabupaten Goa, Makassar, dan sekitarnya. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menginstruksikan pemberian hukuman seberat-beratnya kepada Oknum Brimob Bribda MS yang diduga menganiaya seorang pelajar di Maluku hingga tewas. Kapolri menegaskan proses hukum akan dilakukan secara tegas, tuntas, dan transparan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan tidak akan mentolerir segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri. Ia memastikan Oknum Brimob yang diduga melakukan penganiayaan hingga menyebabkan seorang pelajar di Maluku meninggal dunia akan diproses secara pidana dan kode etik. Kapolri juga telah memerintahkan Kapolda Maluku dan Kadif Propam untuk mengusut tuntas perkara tersebut serta memberikan hukuman seberat-beratnya. Menurutnya, penindakan tegas dilakukan untuk memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarga. Kapolri juga menekankan proses penanganan perkara harus dilakukan secara terbuka dan transparan kepada publik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Usai bangunkan sahur, 2 kelompok remaja terlibat tawuran di Cepete, Cilandak, Jakarta Selatan. Aksi tawuran berhasil dibubarkan aparat kepolisian. Masyarakat diimbau agar membangunkan sahur sebaiknya dilakukan melalui pengeras suara di masjid atau musola. Dua kelompok remaja ini terlibat tawuran di Jalan Cipete Raya, Cepete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Kedua kelompok saling serang dengan menggunakan kayu, batu, dan cairan yang diduga sebagai air keras. Keributan dua kelompok remaja ini diduga dipicu dari saling ejek saat kedua kelompok remaja berpapasan saat melaksanakan kegiatan membangunkan sahur. Meski tak ada yang ditangkap, namun aksi tawuran kedua kelompok remaja ini berhasil dibubarkan tim presisi Polres Jakarta Selatan. Sebagai langkah mitigasi agar tak terjadi kejadian serupa, polisi mengimbau agar para orang tua memperketat dalam memantau kegiatan anaknya di saat malam. Polisi juga mengimbau agar warga melaksanakan kegiatan membangunkan sahur melalui pengeras suara di masjid atau musola. Ini mungkin kan karena dipicu dari kegiatan yang memang
pada pagi itu mereka ingin membangunkan warga untuk sahur, ya. Jadi karena ini ada dua kelompok ketemu, ya, bertemu di sana sehingga saling ejek. Dan karena mungkin ada ketersinggungan, akhirnya terjadilah di sana keributan. Nah, pada waktu itu kita setelah mendapatkan laporan, anggota kita presisi maupun dari Polsek dan Polres segera untuk menghalau dan membubarkan. Selain itu, polisi juga akan memperketat kegiatan patroli terutama pada malam hari dan pada jam rawan. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Guna menciptakan kondisi aman dan nyaman selama bulan suci Ramadan, Satuan Reserse Kriminal Polresta Serang Kota menggelar operasi penyakit masyarakat atau PEKAT. Hasilnya, petugas menyita puluhan botol minuman keras berbagai merek dan mengamankan 3 pasangan bukan suami istri dari sejumlah penginapan. Satuan Reserse Kriminal Polresta Serang Kota menggelar razia besar-besaran dengan menyasar sejumlah titik rawan gangguan Kaptimas pada Senin 23 Februari 2026 malam. Dalam operasi ini, petugas mendapati puluhan botol minuman keras berbagai merek yang masih dijual bebas di sejumlah toko kelontong. Tak hanya miras, petugas juga menyisir sejumlah penginapan dan hotel melati di wilayah Kota Serang. Hasilnya 3 pasangan sejoli yang bukan suami istri terjaring razia saat berada di dalam kamar. Kanit Jatanras Polresta Serang Kota, Ibtu Anggawadana mengatakan, operasi pekat ini difokuskan pada pemberantasan peredaran miras, prostitusi online, hingga peredaran petasan. Hal ini dilakukan untuk memastikan kekhusyukan ibadah masyarakat di bulan Ramadan. Malam hari ini, Polresta Serang Kota melaksanakan kegiatan operasi pekat dengan menyasar dan mengamankan puluhan minuman keras. Kemudian setelah itu kita menyasar ke beberapa tempat penginapan dan diantaranya kita menemukan pasangan perempuan dan laki-laki yang bukan berstatus suami istri. Setelah kita amankan minuman keras dan 3 pasang perempuan dan laki-laki itu kita amankan ke Polresta Serang Kota. Bang, kegiatan ini akan berlangsung sampai kapan? Baik, untuk kegiatan operasi pekat ini dimulai dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 25 Februari 2026. Untuk kegiatan operasi pekat ini yaitu yang pertama adalah peredaran minuman keras, kemudian prostitusi, kemudian ada petasan maupun kembang api untuk penyakit masyarakat yang ada di wilayah hukum Polresta Serang Kota. Seluruh barang bukti miras serta 3 pasangan tersebut langsung dibawa ke Mapolresta Serang Kota untuk didata dan dimintai keterangan lebih lanjut. Adapun operasi serupa akan terus dilakukan secara rutin hingga 25 Februari mendatang. Dari Serang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Catatan Kriminal. Informasi kita lanjutkan. Di mana aksi pencurian sepeda motor digagalkan sejumlah petugas Satuan Pengamanan di Durensawit, Jakarta Timur pada Minggu 22 Februari 2026. 2 pelaku yang kepergok saat beraksi mengancam satpam yang menangkapnya menggunakan senjata api. Dari rekaman kamera CCTV, nampak 2 orang pelaku tengah menggasak sepeda motor jenis Matic dari dalam rumah warga di Jalan Pendidikan, Komplek IKIP, Durensawit, Jakarta Timur, Minggu 22 Februari 2026 pagi. Pelaku kemudian menjatuhkan dan meninggalkan motor korban saat aksinya dipergoki petugas keamanan. Pelaku dan petugas keamanan sempat terlibat kejar-kejaran di dalam perumahan, hingga akhirnya pelaku yang dilengkapi senjata api mengancam akan menembak jika ditangkap. Meski kedua pelaku mampu meloloskan diri, namun beruntung sepeda motor korban berhasil diselamatkan. Para pelaku melancarkan aksinya saat korban baru saja menyelesaikan sahur saat kondisi tengah hujan. Kita sahur, habis itu kita sholat di rumah, jadi habis sholat kita tidur lagi. Tahu-tahu saya udah sempat tidur sih kan, tahu-tahu ada suara-suara disorakin lah kan, maling. Jadi istri saya bangunin saya keluar, pas saya lihat, aduh motor saya jatuh, ya kan. Tahu-tahu saya keluar dari pintu sini, udah ada security. Saya tanya sama security, mana larinya malingnya? Lewat sini dibilang, mungkin ke portal ke depan. Di depan udah dicegat kan, dihubungi pakai radio. Habis itu
tahu-tahu lewat sini, udah lewat ke sini lagi. Kronologi tadi pagi saya melihat di monitor CCTV ada yang ganjal, dan terus langsung saya mengabarkan tim untuk bersiaga untuk melakukan penyergapan pelaku tersebut. Nah, pada saat pelaku mengeluarkan motor tersebut, langsung teman saya langsung mengejar dan pelaku itu menjatuhkan motornya. Dan saya sempat pengejaran dengan tim-tim, ternyata pelaku itu mengancam dengan mengajukan safety. Dan pada saat itu pelaku bisa meloloskan diri. Meski demikian, korban belum melaporkan aksi percobaan pencurian motor tersebut ke petugas kepolisian. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Sesosok jasad pria menggegerkan warga dan pengguna jalan di pinggir tol Jagorawi, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat pada Minggu siang 22 Februari 2026. Jasad korban pria misterius ini dibawa petugas kepolisian ke Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur guna keperluan otopsi. Warga Cimanggis, Kota Depok digegerkan dengan penemuan sosok mayat pria tidak dikenal di pinggir tol Jagorawi, Minggu 22 Februari 2026 siang. Petugas melakukan olah TKP terhadap jasad pria tanpa identitas ini. Jalan menurun dan licin di lokasi penemuan menyulitkan petugas dalam mengevakuasi jasad korban yang diperkirakan baru 1 hari meninggal dunia. Korban ditemukan dalam posisi terlentang di pinggir tol Jagorawi, tepatnya di bawah tiang stasiun LRT Harjamuk Cimanggis Depok. Belum diketahui secara pasti penyebab kematian pria ini, namun terdapat luka sobek di bagian paha sebelah kiri. Guna pemeriksaan lebih lanjut, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Seorang buruh harian diamankan unit Reskrim Polsek Lubung Linggau Utara usai nekat membobol rumah warga pada Jumat 20 Februari 2026. Pelaku menggasak 1 unit ponsel dan tabung gas milik korban dengan cara merusak pintu depan rumah. Seorang pria berprofesi buruh harian ditangkap usai teridentifikasi sebagai pelaku pembobolan rumah. Aksi pencurian tersebut terjadi di Jalan Perintis RT 5, Kelurahan Jogoboyo, Kecamatan Lubuk Linggau Utara, Jumat 20 Februari dini hari. Korban baru menyadari rumahnya dibobol pencuri saat terbangun dan melihat pintu depan sudah dalam kondisi terbuka. Akibatnya, 1 unit ponsel dan 1 tabung gas 3 kg raib dibawa kabur pelaku. Unit Reskrim Polsek Lubuk Linggau langsung melakukan penyelidikan hingga berhasil mengepung kediaman tersangka. Di mana korban ini melaporkan bahwa telah kehilangan 1 unit HP dan 1 tabung gas seberat 3 kilo. Di mana korban pada saat itu bangun dari tidur sekitar pukul 00.30, korban melihat pintu rumah sudah dalam keadaan terbuka. Kemudian korban ini mengecek ke dalam rumah dan diketahui bahwa korban telah kehilangan 1 unit HP dan tabung gas 3 kilo. Akibat kehilangan tersebut, korban mengalami kerugian kurang lebih 2.800.000 dan melapor ke Polsek Lubuk Linggau Utara. Pihak kepolisian kini tengah menelusuri kemungkinan keterlibatan pelaku dalam aksi serupa di wilayah hukum Lubuk Linggau. Atas perbuatannya, tersangka terancam dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. 3 orang perampok bersenjata api merampok seorang supir truk di jalur lintas Sumatera Lampung. Para pelaku menggasak uang tunai sebesar 800 juta rupiah usai menembak kendaraan korban. Seorang sopir truk menjadi korban perampokan bersenjata api di jalur lintas Sumatera, kawasan Tumijajar, Lampung. Pelaku berhasil menggasak uang tunai 800 juta rupiah yang hendak disetorkan korban ke bank. Tim gabungan dari Satreskrim Bareskrim Polri, Polda Lampung, dan Polres Tulang Bawang Barat langsung melakukan pengejaran. Petugas berhasil mengidentifikasi dan menangkap 3 orang tersangka di lokasi persembunyian mereka. Ketiga tersangka masing-masing berinisial AY selaku otak pelaku, TI selaku eksekutor penembakan, serta DI yang petugas memantau situasi. Polisi juga menyita 3 pucuk senjata api ilegal beserta sejumlah butir peluru aktif. Kita melakukan penyelidikan dan sampai menangkap ketiga tersangka ataupun pelaku. Modus operandi dari ketiga tersangka, yang pertama tersangka dengan inisial AY merupakan otak pelaku yang merencanakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api ini. Jadi korban yang sudah dipantau setiap hari menyetorkan uang ke bank dengan jumlah yang cukup besar. Pada hari tersebut 800 juta. Kemudian
mulai merancang kegiatan dengan tersangka yang lain. Tersangka kedua inisial T yang merupakan eksekutor. Kemudian tersangka ketiga inisial D yang membantu atau memfasilitasi semua kegiatan yang dilakukan oleh tersangka AY. Dari hasil penindakan diperoleh barang bukti berupa 1 unit mobil Grand Max, kemudian yang kedua sepeda motor yang digunakan untuk melakukan kegiatan yang sudah dibuang di bawah tol Lampung Palembang, yaitu sepeda motor Yamaha Vision. Kemudian pada saat penangkapan ditemukan 3 pucuk senjata api organik dari Pindad, ya, yang jenisnya kurang lebih FN, yang pasti pabrikan, jadi bukan senjata rakitan. Kemudian ditemukan 37 butir peluru 9 mm yang juga diproduksi oleh Pindad. Atas perbuatannya, para tersangka kini dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dan undang-undang darurat terkait kepemilikan senjata api ilegal. Komplotan ini terancam hukuman berat berupa pidana mati atau penjara seumur hidup. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, aksi 2 orang pria pencuri 5 ekor kambing di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan terekam kamera pengawas atau CCTV. Berbekal rekaman CCTV ini petugas mengamankan 1 dari 2 pelaku pencurian. Rekaman kamera pengawas ini memperlihatkan aksi 2 pria saat menyatroni kandang kambing milik warga di Desa Kancilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa. Hanya dalam waktu singkat, kedua pelaku yang menggunakan masker dan penutup wajah ini berhasil membawa kabur 5 ekor kambing sekaligus. Pemilik baru menyadari pencurian saat melihat pintu kandang sudah dalam kondisi terbuka. Korban yang curiga kemudian memeriksa rekaman kamera pengawas dan mendapati aksi kedua pelaku. Tim Resmob Satreskrim Polres Goa yang menerima laporan segera melakukan penyelidikan. Hasilnya, tugas berhasil meringkus pelaku berinisial MR 28 tahun di tempat persembunyiannya di Kelurahan Benteng Somba Opu. Di hadapan polisi, MR mengaku telah menjual kambing curiannya kepada seorang penadah dengan harga 1 hingga 1,5 juta rupiah per ekornya. Penangkapan terhadap terduga pelaku tindak pidana pencurian, yaitu pencurian hewan ternak tepatnya sekitar pukul 3.40 WITA bertempat di Jalan Barombong, Desa Kancilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa. Pelaku memanfaatkan situasi, melihat kelengahan daripada korban, kemudian pelaku masuk ke dalam kandang hewan ternak korban, yaitu hewan ternak kambing, dengan cara merusak kunci gembok pagar besi kandang peternakan tersebut. Kemudian mengambil dan membawa sebanyak 5 ekor kambing dengan menggunakan mobil minibus. Jadi setelah diambil, kambing ini langsung dinaikkan ke dalam mobil oleh pelaku sehingga tidak terlihat oleh masyarakat sekitar. Kemudian kami melakukan penyelidikan untuk mencari tahu identitas daripada pelaku dan alhamdulillah pelaku telah dapat kami amankan. Saat ini, polisi masih melakukan pengejaran terhadap 1 rekan pelaku serta penadah barang curian. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, MR dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Bermodalkan kaos dan pistol mainan, 2 preman yang mengaku sebagai polisi diamankan oleh warga. Keduanya dibekuk saat melakukan pemerasan terhadap juru parkir di Terminal Depok. Dalam rekaman video yang viral di media sosial, 2 orang pemuda hanya bisa tertunduk usai melakukan pemerasan terhadap juru parkir di kawasan Terminal Depok. Keduanya dibekuk warga lantaran mengaku sebagai anggota polisi dan sempat mengancam juru parkir. Kasih Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi mengatakan, keduanya mengaku sebagai anggota polisi bermodalkan kaos dan pistol mainan. Kedua pemuda yang berlatar belakang pengangguran ini diketahui sudah 3 kali melakukan aksi di tempat berbeda. Kedua pelaku mengaku mendapatkan kaos dan senjata api mainan dengan membeli secara online. Dalam aksinya, kedua preman ini memaksa meminta uang kepada juru parkir dengan modus sebagai anggota polisi. Bila tidak diberikan, pelaku menodongkan pistol mainan ke arah para juru parkir. Ya, kedua orang tersebut memang pada hari Rabu sekitar pukul 22.30 sudah kami amankan. Piket Pamabka Polres Metro Depok menerima informasi dari warga bahwa memang ada 2 orang berinisial ZA dan JA umur
sekitar umur 20 tahun mengaku sebagai anggota polisi dan melakukan pengancaman kemudian pemerasan terhadap seorang juru parkir yang bertugas di terminal Depok. Untuk itu setelah melakukan mengamankan para pelaku dan sampai saat ini juga para pelaku sudah kami lakukan proses penyidikan. Keduanya juga diketahui sudah menjadi polisi gadungan sejak beberapa bulan terakhir dan melakukan hal yang sama di beberapa lokasi berbeda. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Aksi pencurian tabung gas LPG 3 kg di kawasan Suryo Wijayan, Matri Jeron, Kota Yogyakarta heboh. Warga yang memergoki aksi pelaku saat mengangkut 2 tabung gas dihadang dan dimasa pada Sabtu malam 21 Februari 2026. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat di kediaman seorang warga bernama Pardio, 59 tahun. Rekaman kamera pengawas yang beredar menunjukkan seorang pria terlihat mondar-mandir di sekitar rumah sebelum akhirnya mengangkut 2 tabung gas LPG 3 kg. Namun aksinya tidak berjalan mulus. Seorang warga yang telah bersiaga langsung menghadang saat pelaku mencoba melarikan diri. Warga sempat memukul pelaku menggunakan stik golf hingga menjatuhkan tabung gas yang dibawanya. Pelaku sempat berusaha kabur, namun sejumlah warga lain yang telah berjaga di sekitar lokasi segera mengepung. Situasi memanas dan pelaku menjadi sasaran amukan massa sebelum akhirnya diamankan. PS Kasih Humas Polresta Yogyakarta, Ibda Anton Budi Susilo, membenarkan kejadian tersebut. Menurutnya, sebelum insiden terjadi, korban telah menaruh curiga terhadap seseorang yang bolak-balik melintas di sekitar rumah menggunakan sepeda motor. Kecurigaan muncul karena sebelumnya korban pernah kehilangan tabung gas. Warga kemudian berkoordinasi untuk melakukan pemantauan di lingkungan sekitar. Saat pelaku kembali dan mencoba mengambil 2 tabung gas, aksinya berhasil digagalkan. Kasus ini kini dalam penanganan pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut. Bagus Paulana, tim redaksi Info TV melaporkan. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, rumah dan sepeda motor terbakar. Informasinya saat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Inilah detik-detik video amatir warga yang merekam peristiwa kebakaran di Desa Sukatani, Kecamatan Cisurupan, Garut, Jawa Barat pada Senin 23 Februari 2026 siang. Video ini memperlihatkan kobaran api yang membakar rumah dan membuat warga sekitar panik. Kebakaran terjadi sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Diduga api muncul akibat korsleting arus listrik dari rumah semi permanen milik Ito yang merupakan seorang janda. Selain membakar rumah berikut isinya, api juga membakar 1 unit sepeda motor. Petugas pemadam kebakaran dan warga berhasil memadamkan api dalam waktu singkat. Kebakaran di Sukatani ini terjadi pukul berapa, Pak? Terjadinya pukul 1.30, Pak. Yang terbakar berapa rumah, Pak? Yang terbakar cuma 1, cuman dampaknya nyebar 4 rumah. Untuk kejadian ini ya kemungkinan semuanya, Pak, terbakar semuanya dalam satu rumah. Pemicunya apa, Pak? Pemicunya kemungkinan dari arus pendek listrik, Pak. Ada korban jiwa tidak, Pak? Alhamdulillah, Pak, tidak ada. Mungkin karena rumah kosong gitu? Ya, rumah kosong. Untuk kerugian, Pak, bisa ditaksir? Untuk kerugian, Pak, untuk sekarang mencapai ya sekitar 100 jutaan, Pak. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini karena rumah dalam keadaan kosong. Namun kerugian kurang lebih ditaksir mencapai 100 juta rupiah. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Kecelakaan yang melibatkan 2 bus Transjakarta ini terjadi di jalur khusus busway yang berada di atas ketinggian atau jalur langit koridor 13. Peristiwa bermula saat bus biang lala yang dikemudikan pria berinisial Y menuju dari arah Kebayoran menuju Cipulir. Bus Y diduga hilang kendali hingga masuk ke jalur berlawanan dan menabrak bus Mayasari Bakti yang dikemudikan oleh A. Kerusakan parah terlihat pada kedua moncong bus akibat benturan keras atau adu banteng.
Kuatnya benturan membuat bagian depan bus mengalami kerusakan cukup parah. Dugaan sementara dari hasil penyelidikan di lapangan, kecelakaan disebabkan oleh kelalaian supir bus yang terkantuk sehingga tidak sempat melakukan pengereman. Petugas dari Transjakarta bersama pihak kepolisian segera melakukan evakuasi terhadap para penumpang yang terjebak di dalam armada. Para penumpang terpaksa diturunkan di tengah jalur layang untuk dipindahkan ke armada bus lainnya guna melanjutkan perjalanan. Akibat insiden ini, operasional di koridor 13 sempat terganggu karena posisi kedua bus yang menutup jalur. Pihak manajemen Transjakarta menyatakan akan melakukan evakuasi mendalam terkait insiden ini, termasuk memberikan sanksi tegas jika terbukti ada pelanggaran prosedur oleh pramudi. Rizna Nur, jurnalis Sinpo TV, melaporkan. Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardani menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya insiden kecelakaan yang melibatkan bus operator berkode BMP 263 dan MYS 17100. PT Transjakarta mengonfirmasi bahwa pihaknya kini tengah melakukan proses investigasi internal. Selain itu, pihak manajemen juga berjanji akan memberikan penanganan cepat dan profesional terhadap para korban, serta memastikan standar keamanan operasional segera kembali pulih. PT Transjakarta juga memastikan prioritas utama perusahaannya kini adalah keselamatan penumpang dan penanganan medis bagi para pelanggan yang terdampak. Transjakarta memohon maaf yang sebesar-besarnya atas insiden kecelakaan yang melibatkan armada operator BMP 20263 dan MYS 17100 di koridor 13, tepatnya di ruas Swadharma arah Cipulir. Ya, fokus utama kami saat ini adalah memastikan keselamatan pelanggan. Tadi petugas juga langsung melakukan evakuasi cepat ke halte Cipulir dan pelanggan yang mengalami luka ringan telah mendapatkan penanganan. 21 pelanggan mendapatkan penanganan di Rumah Sakit Sari Asih dan 2 orang pelanggan lainnya mendapatkan penanganan di Rumah Sakit Bakti Asih. Ya, kami memastikan bahwa seluruh biaya ditanggung oleh Transjakarta dan operator. Dan untuk penyebab insiden ini tengah dalam proses investigasi mendalam. Transjakarta berkomitmen penuh untuk menangani situasi ini secara cepat dan profesional demi keamanan seluruh pelanggan. Akibat kecelakaan adu banteng tersebut, layanan bus Transjakarta Koridor 13 Cipulir sempat mengalami keterlambatan signifikan. Kepadatan kendaraan juga terlihat menumpuk di area Puri Beta 2 hingga kolong jor selama proses evakuasi ini berlangsung. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Sinpo TV melaporkan. Korban atas nama Budi, 24 tahun, terjatuh dari jembatan 3 Barelang pada hari Rabu 18 Februari 2026. Kemudian pada pukul 20:14 waktu Indonesia bagian Barat, Komsenter Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjung Pinang menerima informasi dari Bakamla Batam mengenai seorang laki-laki yang terjun dari jembatan 3 Barelang, Kota Batam. 6 personil Posar Batam bergerak menuju lokasi kejadian. Setibanya di lokasi, tim SAR gabungan bersama keluarga korban melaksanakan Prikom Exkom. Dan dari hasil kegiatan tersebut diketahui bahwa korban sempat berselisih paham dengan sang pacar sebelum akhirnya terjun dari jembatan. Tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan korban pada Sabtu 21 Februari 2026 pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, berjarak 0,5 nanometer dari lokasi kejadian. Selanjutnya korban dievakuasi menuju Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pelaku curanmor tertangkap tangan lantaran tak berhasil hidupkan mesin sepeda motor curian di kawasan Cimanggis, Kota Depok. Pelaku yang beraksi seorang diri langsung digelandang petugas ke Polsek Cimanggis. Inilah detik-detik saat pelaku curanmor ditangkap korbannya dan langsung diserahkan ke pihak kepolisian Polsek Cimanggis. Menurut korban, aksi percobaan pencurian ini terjadi saat dirinya baru saja pulang kerja dan memarkirkan motornya di depan rumah. Namun tak berselang lama terdengar suara sepeda motor miliknya sedang dihidupkan seseorang dan tak berhasil.
Korban kemudian keluar rumah dan mendapati sepeda motornya berubah arah. Tanpa pikir panjang, korban langsung menangkap pelaku dan langsung menyerahkannya ke pihak kepolisian. Saat dilakukan pemeriksaan di Polsek Cimanggis, istri pelaku sempat mengakui suaminya kerap melakukan aksi pencurian hingga pembegalan. Posisi kan motor kan baru pulang kerja. Dan kebetulan madep ke arah rumah ya kan. Posisi saya lagi di kamar. Kemudian motor ada yang nyalain tuh, ada yang starter. Karena ini motor susah nyala kebetulan, langsung saya ke depan tuh, saya cek siapa yang nyalain. Ternyata itulah malingnya tuh, sudah posisi motor udah madep ke depan. Kunci motor pun kontaknya sudah on gitu. Nah maling sudah di posisi motor. Langsung saya kejar tuh maling. Dia pun nggak lari karena ragu tuh dia. Nggak bang, saya nggak maling bang, saya cuma muterin doang. Gak mungkin dong kalau muterin doang sampai kontak di on, udah di starter juga sama maling, udah di starter gak nyala-nyala, udah makanya dia pergi tuh langsung. Itu juga dia nggak cobaan buat maling motor juga, dia bawa tas lempang, itu tas lempang juga udah ambil di dalam rumah. Itu kalau tas lempang udah di dalam rumah, dia udah masuk berarti ke dalam rumah. Itu tas punya siapa? Tas punya ini. Ini itu posisi tas di dalam rumah tuh. Habis dia udah ambil tas, baru dia tuh percobaan buat ngambil motor. Kalau motor gagal tuh dia. Tuh. Pelaku merupakan warga sekitar yang tak jauh dari rumah korban. Kini kasusnya tengah ditangani Unit Reskrim Polsek Cimanggis, Kota Depok. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang spesialis jambret yang kerap meresahkan warga Kota Palembang berakhir di tangan polisi. Pelaku ditangkap petugas tanpa perlawanan di kediamannya beserta sejumlah barang bukti hasil kejahatan. Alhamdulillah. Unit Reskrim Polsek Seberang Ulus 1 Palembang berhasil mengakhiri aksi jambret yang telah lama menjadi target operasi. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan di rumahnya, kawasan perumahan Gria Sumsel Sejahtera, Kecamatan 15 Ulu. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku diketahui telah beraksi di 23 TKP yang tersebar di wilayah Kota Palembang. Dalam setiap aksinya, pelaku menyasar pengendara maupun pejalan kaki yang lengah menggunakan ponsel genggam. Polisi juga menyita 1 unit ponsel hasil jambretan serta sepeda motor yang digunakan untuk beraksi. Pelaku diduga merupakan pemain tunggal yang sangat hafal dengan rute pelarian di sudut-sudut kota. Benar, kami Polsek Seberang Ulus 1 telah berhasil mengamankan 1 orang pelaku berinisial L di rumahnya. Jadi begitu kami mendapat informasi untuk pelaku ada di rumah, langsung kami perintahkan untuk Kanit Osnal dan anggota Osnal setelah beberapa panit untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku. Setelah sampai di TKP, benar pelaku ada di rumah dan kita amankan dan kita bawa ke Polsek Seberang Ulus 1. Setelah kita interogasi, pelaku sudah melakukan untuk wilayah Seberang Ulus 1 7 TKP, sedangkan untuk wilayah yang lain ada 16 TKP, jadi ada 23 TKP untuk di Kota Palembang. Modus daripada pelaku dia memepet korban, kemudian langsung menjambret daripada barang yang berharga milik korban. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapolsek Seberang Ulus 1. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Tim TKP 308 Polres Lampung Tengah berhasil menangkap seorang pelaku pencurian dengan pemberatan spesialis bobol rumah. Dalam penangkapan ini, pelaku yang merupakan residivis sempat kabur dan nekat melompat ke jurang di ruas tol Terbanggi Besar. Inilah detik-detik penangkapan buron pencurian dengan pemberatan oleh tim TKP 308 Polres Lampung Tengah, Lampung. Pelaku berinisial RD alias Labai yang merupakan seorang residivis berusaha melarikan diri saat akan ditangkap, bahkan nekat terjun ke jurang di sekitar ruas tol Terbanggi Besar. Kejar-kejaran sempat terjadi, namun petugas akhirnya berhasil mengamankan pelaku. Situasi juga sempat memanas saat istri pelaku mencoba menghalangi proses penangkapan. Menurut polisi, RD merupakan warga Kecamatan Terbanggi Besar yang terlibat dalam sindikat kasus pembobolan rumah di 5 tempat kejadian perkara di wilayah Lampung bersama 2 pelaku lain yang masih buron. Pelaku mengaku hasil kejahatan digunakan untuk membeli minuman keras, bermain judi online, dan memenuhi kebutuhan hidup.
Satuan Reskrim Polres Lampung Tengah berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan. Tersangka yang kami amankan berjumlah 1 orang dari total 3 tersangka, di mana 2 masih dalam pencarian. Hasil penyelidikan mengungkapkan pelaku yang kami amankan telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di 5 tempat kejadian perkara. 2 di Lampung Tengah, 1 di Lampung Utara, dan 2 di Metro. Tersangka melakukan pencurian dengan alasan untuk membeli minuman keras, judi online, dan kebutuhan sehari-hari. Untuk modus yang dilakukan oleh para pelaku dengan merusak jendela rumah korban. Setelah jendela dirusak, pelaku memasuki rumah dan mengambil barang-barang berharga milik korban. Pelaku ini termasuk sindikat karena dilakukan oleh 3 orang, di mana TKP-nya lebih dari 1 kabupaten. Mereka termasuk pencuri lintas kabupaten. Saat ini, polisi masih memburu 2 rekan pelaku yang telah ditetapkan sebagai DPO. Sementara pelaku RD bakal dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana penjara maksimal 7 tahun. Dari Lampung Tengah, Lampung, jurnalis Info TV, laporkan. Seorang pria terekam CCTV saat diduga melakukan aksi penipuan hingga jutaan rupiah di sejumlah lokasi berbeda di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku berpura-pura mengantarkan pesanan dan meminta uang tebusan hingga 1,4 juta rupiah. Aksi ini pun pemirsa meresahkan masyarakat Goa. Rekaman kamera pengawas atau CCTV yang viral di media sosial ini memperlihatkan aksi seorang pria saat menyasar salah satu gerai laundry di perumahan Citra Garden, Kecamatan Sombo Opu, Kabupaten Goa. Berdalih mengantarkan paket pesanan pemilik laundry, ia pun meminta uang pembayaran sebesar Rp1.470.000 kepada karyawan yang berjaga. Lantaran hanya memiliki uang Rp300.000 di laci kasir, karyawan ini pun menyerahkannya kepada pelaku. Korban baru menyadari telah tertipu setelah mengonfirmasi pemilik laundry yang mengaku tidak pernah memesan barang apapun. Tak hanya di gerai laundry, di hari yang sama pelaku diduga juga menyasar sebuah counter pulsa dengan modus serupa. Di lokasi ini pelaku berhasil menggasak uang tunai sebesar Rp1.500.000. Dalam sepekan terakhir, pelaku diketahui sudah beraksi di 4 lokasi berbeda. Aparat Satreskrim Polsek Sombo Opu yang tengah melakukan penyelidikan menduga pelaku merupakan spesialis penipuan lintas wilayah. Identitas pelaku kini telah dikantongi berdasarkan hasil analisis rekaman CCTV. Warga diimbau untuk lebih waspada terhadap kurir paket yang meminta sejumlah uang, terutama jika tidak merasa melakukan pemesanan secara tunai atau COD. Jadi pertamanya pegawaiku yang melayani ini penipu, dia menelpon ke saya, bilang, "Ibu pesan ada kita pesan barang, yang apa itu tempat laci, yang tidak kenapa? Ini ada orang datang minta uang sama saya." Nah, bagaimana ceritanya? Dia jelaskanlah sama saya. Bilang jadi dia jelaskan lagi dia minta uang ibu karena pesan uang laci. Bukanlah laci. 147 dikasihlah uang 147.000. Terus si penipu lagi bilang, bukan 1.470.000. Nah, tidak cukup diulang di sini. Tidak cukup penipu. Ya sudah, penipu bilang, uang yang ada di laci berapa di situ yang cukup, tapi sisanya ditransfer. Percayalah ini sama ini, percaya ini pegawaiku bilang dikasihlah. Tidak cukup, cuma 370, kebetulan uang besar 300.000, 350. Yang kasih mau kasih uang 20, dia uang 10 kasih Kak. Jadi dikasih itu yang 370.000 itu. Yang di awalnya minta 1.470.000. Seperti itu. Alasannya uang itu untuk apa itu? Pembelian barang. Pembelian barangnya itu tempat uang laci. Jadi ceritanya dia meminta uang dulu, terus diambil uang, nanti dia bawakan barangnya. Selain di tempat ini ada tempat lain yang dikena tipu juga? Ya, jadi hari Senin tanggal 9 itu dia ke sini laundry Citra Garden. Hari Selasa saya dapat informasi juga itu dia datang ke counternya Om. Pas saya lihat mukanya sama, pelaku yang sama. Dia berhasil dapat di situ juga uang. Berapa dia? Dia dapatnya 1.500.000 di BRI Lin itu. Resah dengan? Pasti resah karena pertama pegawai sudah merasa ketakutan setiap terima customer. Pasti kita, apalagi terutama laki-laki, kalau terima pasti merasa deg-degan.
komentar seperti itu. Mendatangi salah satu laundry yang ada di Citra Garden dengan berpura-pura pemilik laundry tersebut saat satu laci terbawa. Namun karyawan dari laundry tersebut tidak memiliki uang sejumlah itu, sehingga terduga pelaku menyampaikan bahwa uang yang ada saja di situ. Pelakunya beraksi di beberapa TKP ini, Bang? Jadi ada pun informasi yang sementara kami pelajari, ada beberapa TKP termasuk titik-titik di Kabupaten Goa, Makassar, dan sekitarnya. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, kasus paket fiktif dengan modus cash on delivery atau COD masih sering terjadi di berbagai daerah. Pelaku memanfaatkan kurangnya ketelitian penerima paket dengan mengirimkan barang yang tidak pernah dipesan, namun tetap meminta pembayaran di tempat. Untuk menghindari kerugian akibat modus ini, masyarakat perlu lebih cermat dan memastikan setiap transaksi online tercatat dengan jelas. Dan berikut beberapa tips agar tidak menjadi korban paket fiktif modus COD. Tips yang pertama, pemirsa, pastikan Anda benar memesan pesanan yang dikirimkan. Jika tidak, tolak pesanan secara sopan. Yang kedua, cek nama pengirim dan detail pesanan di aplikasi belanja Anda. Pastikan sesuai dengan riwayat transaksi. Tips yang ketiga, jangan terburu-buru membayar sebelum memastikan kebenaran pesanan. Tanyakan detail barang kepada kurir jika perlu. Keempat, hindari memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak dikenal, termasuk nomor OTP atau informasi akun belanja. Kelima, segera laporkan ke pihak online shop atau pihak kepolisian jika mendapati indikasi penipuan. Demikian beberapa tips agar terhindar dari modus penipuan paket fiktif dengan sistem COD. Ingat pemirsa, ketelitian dan kewaspadaan kunci utama terhindar dari kiriman paket fiktif modus COD. Demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan, karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda kapan saja. Dan saya Selis Regar pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.